Halo adik-adik, apa kabar? Gimana keadaan adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah adik-adik, pada minggu ini kegiatan Bina Iman adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak pembina dari lingkungan Santo Petrus. Nah sebelum memulai kegiatan Bina Iman pada hari ini, kita memulai berdoa dulu ya. Nah adik-adik, kita awali dengan doa pembuka dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berkati kami dalam kegiatan Bina Iman pada pagi hari ini. Semoga dalam kegiatan Bina Iman pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita lambungkan satu puji-pujian untuk Tuhan. Kita muliakan dan tinggikan nama Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yesus pokok anggur, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa.
Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Adik-adik yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, baru saja kalian menyaksikan video animasi tentang bacaan Injil pada hari Minggu ini. Bacaan Injil pada hari Minggu ini bercerita tentang Yesus sebagai pokok sejati, ya. Dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi adik-adik dan kakak juga, mungkin papa, mama, koko, cece, ya, itu adalah ranting-rantingnya Yesus sebagai pokok anggur. Nah, apa artinya adik-adik kalau Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya? Nah, adik-adik, mungkin kalian ada yang punya tanaman di rumah, ya. Ada yang mungkin punya pohon mangga di halamannya atau pohon jambu, ya. Nah, coba kalian amati. Pohon itu selalu ada batang atau pokok yang paling besar yang muncul dari dalam tanah, itu biasanya berdiri tegak seperti ini, paling besar. Nah, itulah pokok dari sebuah pohon. Sementara ranting-rantingnya itu biasanya adalah dahan-dahan kecil yang menjulur ke kanan atau ke kiri dari pohon itu. Nah, kalau Yesus mengatakan dirinya sebagai pokok, berarti Dia seperti pokok sebuah pohon yang menopang ranting-ranting yang menjulur ke kanan dan ke kiri tadi. Dan kita adalah ranting-ranting ini. Dan adik-adik, artinya adalah setiap ranting yang kecil-kecil ini itu bisa bertahan hidup karena mereka ditopang atau disanggah oleh pokok pohon yang besar ini. Tanpa pokok ini, ranting-ranting yang kecil ini tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa menghasilkan daun yang hijau, tidak bisa berbunga, dan tidak bisa menghasilkan buah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak bisa bertumbuh dengan baik secara rohani kalau kita tidak bersatu atau menempel dengan Tuhan Yesus sebagai pokok hidup kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau bertumbuh dengan baik dalam hidup rohani, jangan pernah lepas dari Yesus sebagai pokok sejati hidup kita. Bagaimana kita melakukan supaya kita tidak pernah lepas dari Yesus, adik-adik? Salah satunya misalnya adalah dengan rajin berdoa. Lalu apa lagi? Dengan rajin mengikuti Ekaristi atau Misa. Apalagi dengan rajin mengikuti Bina Iman seperti yang kita ikuti sekarang ini. Atau juga melalui perbuatan-perbuatan baik sehari-hari kita, membantu teman, ya, menolong papa mama, membantu pekerjaan di rumah, atau apalagi ya, juga selalu berbuat jujur, bertanggung jawab, ya, tidak mudah marah, tidak mudah ngambek, dan seterusnya. Dengan perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap seperti itu, kita semua semakin hari semakin bersatu dengan Yesus sebagai pokok sejati hidup kita. Dengan demikian, kita tidak menjadi ranting-ranting atau dahan-dahan yang mati, yang kering, yang akhirnya dibakar menjadi abu seperti yang digambarkan dalam Injil pada hari ini. Bahwa ranting yang tidak bersatu dengan Yesus, yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan daun yang baik, akan dipotong, dikeringkan, dibakar, dicampakkan ke dalam api, dan akhirnya menjadi abu, ya, tidak menghasilkan buah yang melimpah. Adik-adik, semoga kalian bisa selalu dekat dengan Yesus, selalu bertumbuh dalam Yesus, karena kalian selalu menempel, selalu dekat, selalu ada bersama Tuhan Yesus. Pasti bisa. Berkat Tuhan Yesus
menyertai adik-adik dan kita semua. Nah, adik-adik, kreativitas kita pada pagi hari ini, adik-adik cukup mencari 6 kata yang tersembunyi. Nah, adik-adik bisa mencari kata-kata yang tersembunyi di huruf-huruf yang sudah ada di depan layar. Kalau adik-adik kesusahan, adik-adik bisa meminta tolong mama dan papa ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kegiatan Bina Iman pada pagi hari ini. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Berkati kami, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berkati kami.